Senang dapat kembali berjumpa dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKBGKI TV bersama kami, saya Pendeta Arlianus Larosa dan istri saya Esther Kristiana. Kami berharap kualitas relasi kita sebagai suami istri semakin bertumbuh. Kita terus saling belajar untuk melakukan hal-hal yang membuat komitmen pernikahan kita semakin kokoh, intimasi semakin meningkat, dan passion kita semakin menggelora. Nah, dalam episode kali ini kita akan bersama dengan komunitas Pasutri Baijim BYGM Build Your Great Marriage dari GKI Kepaduri, Jakarta. Bila ada komunitas pasutri dari jemaat atau gereja yang ingin berpartisipasi dalam acara ini, silakan hubungi kami. Topik kita dalam episode kali ini adalah merawat relasi yang setara. Kami berdua, saya dan Pendeta Arlianus, akan memberi pengantar tentang topik ini. Setelah itu kita akan mendengarkan sharing dari rekan Pasutri Baijim. Rekan Pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat juga berinteraksi melalui chat room yang tersedia. Kami akan segera memulai penjelasan tentang merawat relasi yang setara. Ya, kita segera mulai dan sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas anugerah Tuhan, kesempatan untuk kembali bercakap-cakap pada malam ini, untuk melihat kembali apa yang kami kerjakan, apa yang telah kami capai, telah kami alami dalam pernikahan kami. Biarlah percakapan kami boleh jadi berkah dalam pernikahan kami dan juga bagi seluruh rekan-rekan pasutri yang melihat atau bersama-sama dengan kami melalui kanal YouTube YKBGKI TV. Terima kasih Tuhan, kami serahkan percakapan kami ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, kami mulai penjelasan ini dengan sebuah pertanyaan, yaitu menurut Alkitab, siapa lebih dulu diciptakan oleh Tuhan? Laki-laki ataukah perempuan? Ya, laki-laki ataukah perempuan? Nah, dalam banyak kesempatan memimpin pembinaan tentang keluarga, pertanyaan ini biasanya dijawab dengan sangat tegas, laki-laki. Laki-laki yang pertama diciptakan. Nah, ketika saya meminta untuk menunjukkan dari manakah sumber dari jawaban itu kepada para peserta, mereka serta-merta menjawab Kitab Kejadian. Ketika saya coba lanjutkan lagi pertanyaannya, ya, pada bagian manakah Kitab Kejadian mengungkapkan atau mengemukakan hal ini? Mereka lalu mulai sibuk mencari-cari ayat yang dimaksudkan di Alkitab. Satu dua orang menunjukkan ayat tertentu, lalu saya meminta mereka untuk membacanya dengan lebih seksama, dengan lebih teliti, dan mereka akhirnya bingung karena yang mereka inginkan tidak terdapat atau tak tercatat dalam Alkitab. Mereka tidak dapat menunjukkan atau menemukan ayat yang secara tegas menyatakan bahwa laki-laki diciptakan lebih dulu dari perempuan. Nah, mari kita lihat coba ayat ke-7 dan ayat 18 dari Kitab Kejadian, dari pasal 2 dari Kitab Kejadian, yang biasa ditunjuk sebagai landasan pandangan bahwa laki-laki itu diciptakan lebih dulu dari perempuan. Ibu Esther bisa tolong membaca ya. Ya, dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kemudian ayat ke-18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kalau kita membaca ayat ini dengan teliti bukan sekedar lewat numpang baca, maka kita dapat menemukan bahwa yang Allah ciptakan adalah manusia. Dari dua ayat ini nggak ada kata laki-laki dicipta lebih dulu, manusia. Adam dalam bahasa Ibrani, men dalam bahasa Inggris. Jadi sangat jelas bahwa pada mulanya Tuhan Allah sebenarnya menciptakan manusia, bukan menciptakan laki-laki.
Hal ini sepadan atau sejalan dengan tuturan penciptaan manusia dalam kisah yang pertama dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Bu Esther bisa kembali bacakan. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambaran Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Nah, ayat ini sangat jelas mengemukakan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan secara serentak. Secara serentak. Yang segambar dengan Allah itu ialah laki-laki dan perempuan. Nah, kalau begitu, mengapa lalu muncul kesan, dan ini kesan di banyak orang, bahwa laki-laki dicipta lebih dulu dari perempuan? Laki-laki dulu dicipta, baru kemudian perempuan. Nah, dalam teks ini dinyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Dari tulang rusuk. Dalam Alkitab terjemahan lama yang disebut wasiat yang lama, memang dikatakan bahwa perempuan diambil dari tulang rusuk Adam. Dari tulang rusuk Adam. Nah, Adam ini atau kata Adam inilah yang menurut hemat kami, menurut hemat saya, menjadi sumber kesalahpahaman itu. Adam oleh kebanyakan orang dipandang sebagai nama diri. Dan orang yang bernama Adam biasanya laki-laki. Adam Smith laki-laki. Nah, maka muncullah pemahaman bahwa perempuan diambil dari laki-laki. Padahal kata Adam dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 ini bukanlah nama orang. Adam dalam terjemahan lama ini adalah pengambil alihan langsung dari kata Adam dari bahasa Ibrani. Kata Adam dalam bahasa Ibrani bukanlah nama diri. Kata Adam ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah manusia. Manusia. Jadi perempuan itu dibuat dari tulang rusuk manusia yang diciptakan pada awal penciptaan alam semesta dalam versi Kejadian 2. Maka kata Adam akan terlihat dalam hubungannya dengan asal-usul manusia itu. Manusia menurut Kejadian pasal 2 ini diciptakan dari debu tanah. Debu tanah adalah terjemahan kata Adamah. Adamah dalam bahasa Ibrani. Di sini terlihat suatu permainan kata yang sangat luar biasa, yang sangat kuat, yaitu bahwa Adam dibentuk dari Adamah. Ada keterkaitan antara manusia, Adam, dengan asal-usulnya, tanah, yaitu Adamah. Dengan permainan kata seperti ini, penulis Alkitab hendak mengatakan bahwa ada keterkaitan antara manusia dengan tanah. Manusia yang berasal dari tanah itu pada akhirnya akan kembali kepada tanah. Dari debu kepada debu. Nah, dari uraian ini kiranya menjadi jelas bahwa yang Tuhan Allah ciptakan pada mulanya itu adalah manusia dan bukan laki-laki. Hal ini menjadi jelas dalam Alkitab terjemahan baru yang kita pasti pegang sekarang ini. Dalam terjemahan baru mengenai kisah penciptaan versi Kejadian 2, nama Adam sudah diganti dengan manusia. Jadi, sekali lagi, manusia sempurna yang diciptakan Allah, manusia sempurna yang diciptakan Allah itulah yang dibuat tidur nyenyak oleh Allah, bukan laki-laki. Manusia pertama itulah yang dibuat tidur oleh Allah ketika Allah menjadikan perempuan. Dari tulang rusuk manusia itulah Allah membuat perempuan. Nah, dengan demikian, manusia yang tadinya sempurna itu kini tidak lagi sempurna sebagai manusia sebab salah satu rusuknya sudah tidak ada. Udah diambil dan udah dijadikan perempuan. Nah, manusia yang kini telah diambil tulang rusuknya itu tentu tidak lagi dapat disebut manusia sempurna sebagaimana Allah menciptakannya. Karena apa? Sudah tidak ada tulang rusuknya.
Dalam Kejadian pasal 2 ayat 23b, kita dapat membaca bahwa manusia yang tidak lagi sempurna karena sudah diambil tulang rusuknya itu disebut sebagai laki-laki. Secara lengkap ayat ini mengatakan begini. Ia akan dinamai perempuan. Siapa yang ngomong ini? Ya. Dia yang sudah tulang rusuknya diambil. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Siapa laki-laki itu? Ya laki-laki yang Tulang rusuk. yang manusia yang telah tulang rusuknya diambil itu. Penamaan ini akan mendapat makna yang dalam, sama seperti Adam dan Adamah tadi. Ini akan mendapat makna yang dalam jika kita mendengarnya dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani. Nah, di dalam teks Ibrani dikatakan bahwa ia perempuan disebut Isya. Perhatikan ya, Isya ya. Ada yang saya bold di situ, Isya, sebab ia diambil dari Isya disebut Isya perempuan karena diambil dari Ish. Ini kembali adalah sebuah permainan kata yang menunjukkan keterkaitan yang sangat erat antara laki-laki dan perempuan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, permainan kata ini masih dapat terlihat dengan baik. Ia disebut woman karena diambil dari men. Woman, men. Ada keterkaitan. Namun begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, permainan kata ini yang sangat syarat dengan makna menjadi hilang maknanya. Ya, makanya ada yang pernah mengusulkan mestinya diterjemahkan ia disebut perempuan karena diambil dari empu. Kata empu itu menunjukkan laki-laki, tapi yang ada dalam Alkitab kita ia disebut perempuan karena diambil dari laki-laki. Hilanglah permainan kata yang menggambarkan keterkaitan keduanya atau kebersatuan keduanya. Nah, dengan penamaan dan permainan kata ini, penulis Alkitab hendak mengatakan bahwa laki-laki saja bukanlah manusia yang sempurna. Perempuan saja pun bukan manusia yang sempurna. Ketidaksempurnaan inilah yang mendorong manusia bergerak untuk kembali bersatu. Seorang laki-laki menurut Kejadian pasal 2 ayat 24 akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi manusia tadi yang udah diambil tulang rusuknya ini akan bergerak menuju kepada perempuan yang dibentuk dari tulang rusuk. Ia menuju ke sana bersatu, lalu ketika mereka bersatu tulang rusuknya tertemukan, maka mereka menjadi satu tubuh manusia yang sempurna lagi. Ini menerangkan mengapa manusia lebih dekat pada pasangannya daripada keluarga asalnya. Saya lebih dekat kepada Ibu Esther, istri saya, daripada kepada keluarga asal saya. Ya, karena yang satu tubuh dengan saya adalah pasangan saya. Nah, rekan pasutri, apa implikasinya penjelasan teks ini atas hubungan laki-laki dan perempuan? Secara khusus, apa implikasinya dalam relasi kita sebagai suami istri dalam pernikahan? Implikasi yang pertama, laki-laki dan perempuan adalah sepadan, sederajat, saling berhadapan. Setiap orang yang menghormati Alkitab sebagai kitab suci harus memandang laki-laki dan perempuan adalah sederajat, setara, tentu saja dengan segala perbedaan-perbedaan yang ada di antara keduanya. Bukan hanya itu, setiap orang yang percaya pada kisah penciptaan ini harus mendukung dan terlibat aktif dalam setiap usaha atau gerakan yang memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Usaha membangun hubungan laki-laki dan perempuan mulai dari pertemanan, pacaran, tunangan, menuju penyatuan di dalam ikatan perkawinan harus dibangun di atas asas kesetaraan ini. Tanpa perempuan,
Laki-laki bukan manusia utuh sebagaimana Tuhan menciptakannya. Tanpa laki-laki, perempuan bukan manusia utuh sebagaimana Allah menciptakannya. Hubungan suami istri harus dibangun dalam kesetaraan. Suami tidak lebih tinggi atau lebih berkuasa dari istrinya. Istri pun demikian terhadap suaminya. Nah, kita berhenti sejenak di sini untuk melihat apakah firman Tuhan ini kita cukup praktekkan dalam hidup pernikahan kita, dalam relasi kita sebagai suami istri. Nah, untuk itu kami meminta rekan Pasutri untuk merenungkan dan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana prinsip kesetaraan ini dipraktekkan dalam relasi kita? Oke, siapa yang mau sharing nih? Dennis, Natali, atau Yuli sama Lambert dulu nih? Bagaimana apa tadi? Prinsip Prinsip kesetaraan. kesetaraan dipraktekkan dalam relasi kita sebagai suami istri. Silakan, siapa yang mau sharing dulu? Pak Lambert, Yuli, gimana? Bagaimana kesetaraan ini dipraktekkan secara praktis di dalam relasi sebagai suami istri? Ya, kalau menurut saya sih Pak, untuk mempraktekkan setara dalam hubungan suami istri, satu ya kita saling menghormati satu sama lain. Ya, karena dengan adanya menghormati, otomatis kita, tingkah laku kita pun pasti akan mengikuti prinsip dasar itu. Memang terkadang kita lalai memang. Cuman karena dengan adanya kita menghargai itu, jadi mungkin sekali-sekali mungkin kita lupa, atau ya mungkin karena emosi atau apa kita bisa lupa, tapi karena dasarnya prinsipnya kita bahwa kita saling menghormati, menghargai, sehingga walaupun menyimpang kita akan balik lagi. Bahwa itu satu pilar bahwa memang kita harus menghormati dia seperti kita menghormati diri kita. Kalau menurut saya sih begitu, Pak. Oke, Yuli mau tambah sesuatu? Ya, itu memang prinsipnya seperti itu. Kalau dalam prakteknya, ya mungkin bisa disamakan, mungkin sepakat kali ya. Jadi itu kalau Yuli sendiri sih selama ini sudah berusaha, apalagi terutama ke anak-anak. Itu contoh misalnya ada sesuatu yang diinginkan anak-anak, ya kan, walaupun mereka itu nggak ke salah satu pihak, tapi ke Lambert juga, ke Yuli juga, gitu. Jadi artinya mereka tahu bahwa kita ini setara dan sepakat. Jadi nggak yang satu lebih dekat ke Lambert atau yang satu lagi lebih dekat ke Yuli, enggak. Tapi mereka tahu kalau mereka mau minta sesuatu atau mau minta izin sesuatu, nah, Lambert juga udah tahu, mami udah tahu belum, gitu. Jadi artinya itu mereka tahu bahwa kita sama. Oke. Jadi tidak ada salah seorang yang mengatakan pokoknya kalau saya udah ngomong gini harus begini gitu ya? Oh iya, nggak ada. Oke. Kalau ada perbedaan pun biasanya kita diam, tidak langsung menjawab. Yuli sama Lambert tuh sepakat dulu, misalnya di kamar dulu lah. Nah, Ringan ya. dan begitu udah keluar atau misalnya ada lain hari baru kita ungkapkan. Jadi selama ini setelah sampai sekarang ini sih mereka sudah melihat bahwa ya udah ya kesetaraan itu dapat terlihat sama anak-anak sampai sekarang. Oke. Kalau Dennis gimana? Dennis ini lebih muda, Dennis ya, lebih modern. Saya juga setuju sama yang Pak Lambert bilang, respect itu atau menghormati harus saling menghormati.
Jadi itu kayaknya prinsip utamanya gitu. Kalau itu bisa dipertahankan, pasti tingkah laku kita juga sesuai gitu ya. Udah tambahin? Mentali? Apa ya bilangnya ya? Ya, judulnya itu kan kesetaraan dalam relasi ya Pak. Sebenarnya ya kalau mencapai 100% kesempurnaan setara sih ya butuh waktu yang panjang ya karena dari kulitnya aja gitu kita kan berbeda A sampai Z gitu. Mungkin ada yang cuma sampai A sampai D. Kalau di kasus saya A sampai Z berbeda Pak. Berbeda kan tidak harus setara. Ya jadi karena di luar kulitnya aja kan. Setara tak harus sama kan? Dan sehari-hari gimana? Oh, sehari-hari yang menunjukkan bahwa kita setara. Praktek. Bagaimana praktek kesetaraan itu diwujudkan dalam relasi sebagai suami istri? Ya mungkin kalau di dalam rumah, untuk urusan misalnya di dalam rumah lebih in charge saya gitu. Tapi untuk urusan di luar rumah ya Denis lebih. Misalnya ke keluarga, ke teman, itu Denis lebih apa ya? Justru kebalikannya, maksudnya mungkin kalau di orang tua kita lebih seperti yang Natali bilang, wanita itu lebih di rumah, lebih ngurus domestik. Iya, tapi sekarang kalau kita melihat sepadan, ya kadang-kadang saya juga bisa mengurus hal-hal yang di rumah, Natali juga bisa hal-hal yang tidak berkaitan dengan anak atau tidak berkaitan dengan rumah gitu. Lebih fleksibel ya kali ya. Nah ini pertanyaan kedua sebenarnya. Jadi bagaimana pandangan kalian terhadap hal-hal yang dilekatkan pada perempuan? Misalnya perempuan itu ya memang bertanggung jawab pada hal-hal domestik. Bagaimana pandangan kalian terhadap itu? Bagaimana situasi itu dilihat berkaitan dengan tadi kebiasaan keluarga ya? Kalau menurut aku tuh yang akan lebih merasakan ini kan sesuatu yang baru juga ya Pak. Saya dapat maksudnya firman Bapak udah pernah bilang ini juga itu. Pengetahuan soal kata-kata di dalam Alkitab itu yang mungkin sudah dari orang tua kita lama nangkepnya seperti itu kan Pak. Saya sendiri dapat dari Bapak maksudnya ini baru Bapak yang pernah kasih yang membuka kami bahwa ya kata-kata Adam itu bukan di atas si Hawa gitu, tetapi kata-kata Adam maksudnya itu ada unsur kesetaraan gitu. Baru-baru ini gitu. Jadi yang di aku ya gitu baru tahu penjelasan dari segi kata-katanya gitu secara Alkitab gitu. Jadi mungkin ke depannya itu lebih ke anak-anak ke depan yang mungkin akan lebih merasakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki ya. Jadi aku kayak di rumah sekarang kayak anak laki-laki Dalton tetap saya ajarin untuk rapihin tempat tidur, tetap saya ajarin untuk bisa masak sedikit-sedikit, masak Indomie atau apa. Jadi dia tidak apa ya? Maksudnya udah nggak ada seperti ya saya kan laki-laki seperti Adam, saya duluan itu udah di rumah tangga kita udah nggak ada seperti itu. Maksudnya harus Andrea dan Dalton harus melihat diri mereka value-nya sama gitu, laki-laki dan perempuan. Gitu sih Pak ke anak-anak gitu. Ya, di kami misalnya kesetaraan itu terlihat apa? Kami berdua punya akses pada apapun. Akses ya. Misalnya kalau kita ngomong soal uang misalnya, yang pegang uang Bu Esther, tapi saya punya akses terhadap uang itu. Saya punya akses terhadap itu. Jadi kita sama-sama punya akses terhadap apapun dan sama-sama punya tanggung jawab untuk melakukan apapun. Memang ada ada pembagian, ada yang lebih besar. Misalnya Bu Esther lebih, misalnya sebelum bisa urusan
waktu masih anak masih kecil ya, anak kami masih kecil mendidik anak, dia lebih banyak tuh kasih yang menentukan dia bla bla bla. Tetapi saya tetap punya akses, saya tidak kehilangan hak peran. Saya tidak kehilangan peran untuk itu. Ya, di rumah juga sama lah. Saya ngepel, nyuci piring, bersihin tempat tidur sih. Itu dari dulu, bukan baru sekarang. Dari dulu baru menikah. Kalau sekarang agak berkurang. Dulu lebih ini karena kami nggak pakai pembantu dulu kan misalnya. Jadi ngepel saya betul-betul saya ngepel rumah tiap hari ngepel. Ya. Nah, kan berarti latar belakang background kita sebelum nikah juga itu bisa sesuatu yang harus disetarakan ya Pak gitu. Iya. Jadi kan pengaruh keluarga juga besar sebenarnya di situ. Ya. Ada walaupun misalnya kalau kami berkumpul dengan keluarga besar, bukan keluarga kecil, bukan dengan adik saya ya. Keluarga misalnya sepupu-sepupu, ya kalau ada tamu saya kayak pura-pura jadi bos lah gitu. Diam aja ngurusin itu gitu. Karena ada cara pandang tertentu kan. Ya. Jadi saya misalnya kalau ada tamu saya nggak ikut, ada tamu saya cuci piring nggak, saya tenang-tenang aja. Itu domestik kan. Tapi yang menarik adalah waktu kebetulan mama mertua ya, jadi mamanya Pak Arlianus itu datang ke rumah, jadi menginap. Saya udah deg-degan nih, karena biasa memang pagi-pagi itu Pak Arlianus yang nyapu dan ngepel. Dan saya tahu sekali kalau di Nias itu jangankan nyapu dan ngepel, orang laki itu tidak boleh masuk ke dapur. Nggak boleh tuh, jangankan ngepel, pegang pun nggak boleh gitu. Saya ingat waktu itu Alvin mau masuk ke dapur, nggak boleh tuh sama adik ipar saya. Koko nggak boleh. Saya bilang nggak apa-apa. Tapi pada saat ibu mertua saya, mama itu nginap, saya udah deg-degan tuh lihat. Tapi saya biarkan itu, dan saya siap untuk dikomplain gitu kan. Tapi yang luar biasanya ternyata respon dari mama itu malah dia unjuk jari begini. Dia memang kelihatan kaget waktu pagi-pagi bangun ngelihat anaknya itu ngepel gitu loh. Ngepel karena saya biasanya malam-malam yang nyapu. Kemudian Pak Arlianus yang ngepel pagi-pagi. Pagi-pagi ngepel, mama itu kelihatan kaget, tapi dia langsung punya respon yang luar biasa. Dia ajukin jempol. Dia bilang, dia nggak ngomong apa, cuma bilang, bagus gitu. Padahal kalau menurut ceritanya, dari ceritanya, dia mengalami justru ketidaksetaraan. Tapi ya saya juga heran juga, luar biasa. Mama itu pendidikan tidak tinggi, tapi punya pengetahuan mungkin enggak juga, karena memang di sekitar dia tinggal di Nias juga yang memang enggak kesetaraan itu enggak dijunjung tinggi. Tapi pada saat melihat itu di rumah kami, dia malah bagus itu bagus katanya, bagus. Jadi kami aman-aman aja, nyaman-nyaman aja untuk menunjukkan itu terutama ke mama mertua ya, mama. Terima kasih atas sharing yang diberikan oleh teman-teman dari Bajim, dan juga terima kasih atas diskusi yang mungkin terjadi di antara saudara-saudara yang bergabung melalui YouTube bersama dengan pasangan Anda. Sebelum kita lanjut kepada bagian yang berikut, kita dengarkan dulu informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia di Kali YouTube KBGKI TV, dan kita sedang berbincang tentang membangun atau merawat relasi yang setara, dan kita bersama-sama dengan komunitas Pasutri by Jim dari GKI Kapaduri, Jakarta. Kami akan melanjutkan penjelasan tentang bahan kita tentang merawat relasi yang setara. Gini, kita harus memahami proses penyatuan laki-laki dan perempuan melalui ikatan perkawinan dalam rangka saling menyempurnakan. Jadi, mengapa kita menikah? Saling menyempurnakan. Ya. Janji setia antara laki-laki dan perempuan untuk mengikatkan diri satu dengan yang lain seumur hidup adalah dalam rangka memberi diri untuk menyempurnakan pasangannya sehingga pada gilirannya keduanya mengalami kesempurnaan itu. Kalau kita melihat perjalanan hidup manusia sejak lahir, maka kita akan menemukan bahwa hasrat untuk dekat dengan sesama yang berbeda jenis kelamin ini sesungguhnya sudah terjadi sejak kecil. Ketika masih kecil, anak perempuan misalnya mewujudkan kedekatan itu dengan ayahnya dan anak laki-laki dengan ibunya. Ini semua dalam rangka menyempurnakan itu. Ketika anak-anak bertambah besar, hal-hal yang mereka perlukan untuk menyempurnakan kemanusiaan mereka itu tidak lagi dapat dipenuhi dalam hubungan ayah anak atau ibu dan anak. Maka mereka mulai mencari laki-laki atau perempuan dalam pergaulan, kemudian berkembang menjadi pasar, menjadi kekasih, dan setelah yakin bahwa itu adalah tulang rusuknya, maka mereka memutuskan untuk menikah. Sebab melalui pernikahan itu mereka dapat mencapai kesempurnaan mereka sebagai manusia. Namun harap diingat, hasrat dan usaha untuk menyempurnakan ini mesti terjadi dalam proses memberi diri, bukan melebur diri. Memberi diri bukan melebur. Artinya, perempuan mempersembahkan seluruh keistimewaan dan keunikan keperempuanannya untuk suaminya. Dan sebaliknya, laki-laki mempersembahkan seluruh keunikan dan keistimewaan kelaki-lakiannya untuk istrinya. Nah, karena itu salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah perkawinan, ya salah satu ya, bukan satunya, tolak ukurnya adalah ketika setelah menikah dua orang yang menjadi satu ini mengalami perkembangan dalam semua hal. Ya. Seperti dikatakan dalam Alkitab, kitab Pengkhotbah misalnya, berdua lebih baik daripada seorang diri. Jadi, ketika orang menikah, ya, keadaannya secara keseluruhan harus lebih baik dibanding ketika ia belum menikah. Ketika sebelum menikah. Sesudah menikah, karir harus semakin baik. Ya. Ya, harus semakin maju. Bukan berarti harus jadi presiden direktur atau bukan, tapi harus mengalami perkembangan. Hubungan dengan keluarga asal harus semakin baik. Dengan saya menikah, hubungan saya dengan mama papa saya, dengan adik-adik saya harus semakin baik. Ya. Kalau tidak, itu ada yang salah dalam perkawinan. Pelayanan juga, ya, pelayanan kepada Tuhan harus semakin baik. Mengapa? Ada yang saling support. Kalau yang dialami adalah yang sebaliknya, ya, pekerjaan malah mundur, hubungan dengan keluarga kita malah jadi buruk. Dulu aktif jadi guru sekolah minggu, sekarang malah enggak, begitu. Maka kenyamanan diri. Iya, iya. Kenyamanan diri berkurang. Dulu orangnya merasa mengalami rasa aman, nyaman, tidak ada ketakutan-ketakutan. Sekarang malah takut ini, takut itu. Maka mesti ada yang salah dalam menjalani hidup pernikahan itu. Ya. Jadi sekali lagi harus menjadi semakin baik. Harus menjadi semakin baik dalam pekerjaan, dalam relasi, dan dalam pelayanan. Ya. Termasuk relasi dengan sahabat-sahabat, itu akan semakin baik. Ya, sekarang saya nggak ragu mengapa. Ya,
Memang tidak ada persahabatan yang tersembunyi. Kalau sampai ada, wah ketemu sahabat jadi takut, ada yang salah nih dalam relasi kita. Kalau saya ketemu, misalnya teman-teman kuliah saya takut ketemu, nggak nyaman. Mesti ada yang salah di dalam relasi kami. Nah, kita kembali masuk pada sharing lagi nih. Ya, ada pertanyaan yang coba kami harap kita coba meresponsnya nih. Ya, pertanyaannya yang berikut adalah perkembangan-perkembangan apa yang kita alami setelah menikah yang merupakan andil dari pasangan kita. Jadi perkembangan apa yang kita alami setelah menikah yang merupakan andil dari pasangan kita. Apa perkembangan yang dialami, dan itu adalah misalnya Yuli mengalami perkembangan ini itu karena Lambert mengalami ini karena Yuli, dorongan Yuli, begitulah dukungan Yuli. Apa? Ya, kalau keseharian kan itu dari pelayanan, keseharian, juga pekerjaan, banyak sekali mengalami perubahan, dukungan dari Lambert. Contoh, setelah menikah itu lebih mandiri. Lebih mandiri. Jadi kayak contoh gini, Yuli kan udah waktu menikah itu kan memang udah bisa mobil, ya kan. Tapi nggak berani mandiri. Cuman ke atas dukungan Lambert, itu ternyata Lambert membuat Yuli jadi mandiri itu karena ada tujuannya supaya yaitu mengurus anak-anak lebih mobile. Itu. Berani nyetir sendiri gitu ya? Ya, jadi nggak tergantung sama Lambert. Ternyata itu misinya Pak. Setelah ini, dan saya ingat sekali selalu diajak nih, ditunjukin jalan ke sini. Saya bilang, ternyata tujuannya itu Pak, kalau capek bisa gantian. Jadi ternyata kesininya minta disupirin Pak. Itu ada udang di balik rempeyek itu namanya ya. Betul Pak. Dan satu lagi, jadi nggak bisa motor Pak, nggak bisa nyetir motor karena waktu dulu ingat kebaktian pemuda belajar ke sana nyungsep bawa teman baru tapi nyungsep di depan gereja. Itu pengalaman. Jadi setelah menikah dengan Lambert itu sampai anak udah sekolah kelas berapa ya. Nah, Lambert punya misi juga Pak. Dia bawa Yuli ke dealer motor, suruh pilih motor yang mana. Padahal Yuli nggak bisa nih Pak. Nah, setelah Yuli pilih, terus Yuli bilang ngapain, untuk apa nih motor gitu kan. Setahun itu nggak bisa, ternyata Pak. Ada misinya juga, itu supaya Yuli bisa belajar motor. Gitu. Dan karena istilahnya itu motor pilihan sendiri, sampai setahun itu motor hanya untuk nganter pulang. Setelah itu, waktu itu Lambert pernah sakit, Yuli karena Yuli udah bisa bawa mobil, bisa bawa dia ke rumah sakit tanpa berisik-berisik gitu kan, nggak minta tolong sana sini. Nah sekarang bingung ngantar anak sekolah ya, karena biasanya Lambert antar pakai motor, mau nggak mau Pak, seminggu doang belajar Pak. Gitu. Jadi segala sesuatunya itu Lambert ternyata ada tujuannya untuk Yuli lebih mandiri. Jadi sekarang sudah bisa lebih mobile untuk Yuli maupun juga untuk anak-anak dan juga untuk keluarga juga. Jadi kalau ada hal-hal apa, misalnya sebelum-sebelumnya kan Lambert ada keluarganya juga di Jakarta, Yuli nggak tergantung sama Lambert, tapi bisa istilahnya bisa mewakili Lambert. Lalu pelayanan, di dalam pelayanan Lambert termasuk mendukung juga. Walaupun memang Lambert sebelumnya juga tahu bahwa memang Yuli kan memang aktif sebagai guru sekolah minggu. Tapi bisa berkembang, nggak hanya cuma di sekolah minggu, di komisi dewasa, lalu ke klasis, itu juga semua karena dukungan Lambert. Jadi bisa nyaman gitu melakukan kegiatan pelayanan.
itu Pak. Terus kalau untuk karir pekerjaan ya itu juga sangat mendukung lah. Jadi sekarang ini bisa leluasa bekerja itu juga karena dukungan Lambert. Kalau Lambert nggak, pokoknya di rumah itu kalau pulang, siapa yang pulang duluan itu istilahnya nggak ada yang kok pulangnya malam atau apa, tapi disambut itu buat Yuli itu dukungan yang luar biasa. Oke, Lambert mau sharing sesuatu? Ya, kalau saya sih, kalau melihat dukungan itu dari pasangan itu untuk pelayanan, Pak. Untuk pelayanan, karena memang saya dari dulu kan tidak aktif di gereja, artinya untuk pelayanannya kan tidak ada. Kalau gereja sih tiap minggu gereja, tapi untuk yang namanya pelayanan itu mengambil bagian itu tidak pernah. Dari kecil sampai saya nikah dengan Yuli itu istilahnya belum pernah ambil bagian dalam pelayanan. Hanya dulu sebelum menikah itu ya sering nyanyi di gereja, hanya itu saja, sebatas itu saja. Dari situ setelah nikah melihat Yuli masih aktif pelayanan, saya support. Masih sebelum nikah pun saya sudah tahu dan saya support itu. Dan setelah saya nikah pun saya melihat itu hal yang positif. Sehingga berjalannya waktu pada saat Ibu Angeline pernah minta saya jadi pelayanan, ya maksudnya majelis itu sebenarnya terus terang itu dengan paksaan. Karena paksaan artinya bahwa saya ini belum terbiasa dengan hal itu, Pak. Karena saya bilang Ibu Angeline waktu itu, Ibu, saya berdoa aja saya nangis gitu. Jadi saya nggak tahu itu sesuatu yang kelemahan saya atau kelebihan saya tidak tahu. Cuma kalau minta saya berdoa dengan sungguh-sungguh pasti saya menangis. Dimanapun, jangankan di rumah sendiri juga pasti itu terjadi. Jadi pada saat itu saya minta Ibu kasih saya waktu dulu. Malah alasannya saya nggak bisa karena kerjaan itu. Kerjaan saya Ibu susah, saya belum bisa ambil bagian itu. Banyak alasan, Bu. Banyak alasan lah, karena memang cuma karena kesini-sini, karena Yuli juga saya karena ngomong sama Yuli, sama anak-anak, mereka juga mendukung, dan saya karena melihat bahwa apa yang dilakukan Yuli selama ini, saya melihatnya itu hal positif, akhirnya saya memberanikan diri untuk menerima menjadi penatua itu, Pak. Nah, itu Yuli memberi support. Kalau Lambert sekarang aktif di gereja jadi penatua, itu Lambert rasakan sebagai buah dari dukungan dari Yuli, ya? Ya. Oke. Baik. Dennis, Natali. Dennis nih yang lebih berkembang. Saya kembangin badan. Mungkin salah satu sejak menikah dengan Natali, saya memang orangnya sedikit single fighter, maksudnya nggak terlalu banyak relasi. Memang dari keluarga saya juga limited itu sosial connectionnya jauh. Setelah nikah sama Natali, saya lihat betapa aktif dia di gereja, berteman. Itu sesuatu yang saya dapat, bagaimana dalam hal sosial, situasi sosial ini harus bertingkahnya juga berbeda atau bicara yang berbeda, apalagi acara Batak.
itu banyak acara-acara keluarga Batak itu. Ya tahun-tahun pertama saya benar-benar kayak bingung sekali sih, tapi itu sesuatu yang saya dapat bagaimana harus gesit gitu untuk menganggapi berbeda-beda umur keluarganya, yang dari yang anak kecil sampai yang senior, itu di keluarga saya nggak terlalu dapat itu. Jadi itu sesuatu yang saya pelajari, sama lebih mandiri nggak ya, lebih ya itulah, itu mungkin salah satu hal lah. Jadi lebih luas dalam membangun relasi dengan orang lain ya sekarang dibanding dulu. Ya. Itu karena support dari Natalie. Ya. Nat, kamu apa, Nat? Apa ya? Banyak. dia nginget, maksudnya dia pemberi, maksudnya aku terinfluence lebih banyak katanya. Apa tuh yang menurut kamu ini saya dulu begini, tapi saya sekarang mengenai perkembangan di bagian ini karena Dennis, entah langsung atau tidak langsung adalah support dari Dennis. Oh iya, banyak juga ya Pak ya gitu, maksudnya seperti saya lebih, ya sekarang saya lebih seperti, jadi saya sekarang tuh sama Denny tuh mulai dari 2019 ya, habis kamu pulang ya. Dia lebih, mungkin dia selalu lihat saya tuh nyanyi gitu. Nah, saya memang tidak mengembangkan hal yang lain gitu. Jadi sekarang ini dia malah dia memberikan saya kebebasan selama bisa mempertanggungjawabkan anak-anak. Saya bisa belajar untuk bisnis lagi, saya bisa ya istilahnya berkarya lagi gitu. Jadi dan hal yang baru, nggak harus selalu nyanyi atau pelayanan itu. Saya pernah dia mensupport saya karena waktu itu mungkin dia ada sedikit gini, dia ketakutan saya tidak bisa akan nggak bisa balance gitu Pak. Terus saya kasih tahu lagi, maksudnya saya ingin berbisnis, maksudnya saya ingin melakukan sesuatu. Sebenarnya berbisnis ini sendiri bukan hanya mendapatkan untung, tapi saya mempunyai misi bahwa dengan bisnis ini, maksudnya dengan saya balik dan mencoba berkarya untuk berbisnis, saya bisa juga membuka lapangan pekerjaan buat orang lain gitu, untuk orang lain sendiri gitu. Seperti dulu sebenarnya saya dulu sebelum nikah sebenarnya saya punya ada spa. Nah itu udah bukan terbengkalai sih Pak, maksudnya saya nggak ada ini. Tapi setelah saya udah ada waktu lagi, saya berkecimpung lagi, dan kayak sekarang saya seperti sekarang ini pandemik, puji Tuhan saya tidak harus mem-PHK-kan karyawan gitu. Saya berusaha untuk mereka tetap punya pekerjaan gitu, dan itu saya kasih tahu ke Dennis gitu. Jadi saya berkarya pun bukan untuk berkarya saya gitu. Ada orang-orang yang memang masih butuh pekerjaan gitu loh, berkarya juga gitu. Jadi Dennis mensupport untuk mengembangkan sebelah usaha-usaha tertentu. Ya. By the way, memang kamu sekarang udah kembali nyanyi profesional? Saya punya kayak talenta saya nggak di situ aja, dikasih Tuhan aja. Sombong sekali kamu nih. Maksudnya sekarang kalau nyanyi kan saya masih, ya kalau untuk pelayanan saya masih nyanyi kalau ada isi pernikahan, bukan pernikahan, maksudnya isian gereja gitu, untuk gereja. Ya itu saya sekarang justru itu lagi yang Denny support saya, karena saya agak kendala dengan saya sekarang ini kan kalau mau nyanyi harus rekam video, harus kirim file ini, kirim file itu, saya harus belajar lagi gitu, dan Dennis lumayan
support saya untuk bisa bikin itu bisa teraplikasi gitu loh Pak, gitu, untuk ininya. Oke. Pak Hadi, Bu Grace, sudah inkah mau sharing tentang ini apa perkembangan-perkembangan yang dialami dirasakan sebagai support dari pasangan? Pasti banyak Pak Hadi, Bu Grace sih, karena lebih panjang ininya. Senior. Jam terbangnya. Abang senior. Ya, kalau saya boleh ingat sih mungkin kalau kan memang sama-sama ya kami di kampus ya, tapi beda jauh gitu ya, beda 6 tahun 7 tahun. Jadi memang ya Pak Hadi udah berkarir duluan, saya sih baru belakangan gitu ya. Ya kalau menurut saya sih support dari pasangan itu terutama saya sih orangnya lambat pada dasarnya ya, dalam segala hal lambat lah pokoknya gitu ya. Nah kalau itu yang sangat berbeda dengan Pak Hadi, kalau dia masih serba plug cepet gitu, plug and play gitu ya. Jadi kalau yang saya rasakan support itu tuh ya ketika saya menyelesaikan ini saya ya, master saya ya, jadi kalau nggak disupport sama dia nih bisa wah nggak jadi lah, iya gitu loh ya. Soalnya orangnya saya kan maju mundur lamban, apa dipikir gitu tuh. Dan juga memang banyak kendala lah ya gitu ya. Nah itu disupport full oleh Pak Hadi gitu ya. Itu yang saya itu yang saya rasakan Pak. Pak Hadi, ada yang mau di-sharing Pak? Dalam kehidupan kan banyak naik turun Pak. Naik turun, jatuh bangun. Itu support dari pasangan sangat penting sekali. Itu saya pernah merasakan bahwa pada saat saya jatuh sakit itu support dari pasangan itu tidak ternilai gitu, tidak ternilai, unconditioned gitu. Jadi itu yang sangat penting menurut saya. Kira-kira begitu Pak Arlianus. Oke Pak Ade, Bu Grace, kita lanjut lagi bagian segmen terakhir ini ya. Segmen terakhir, penjelasan kami terakhir ini tentang merawat kesetaraan dalam relasi. Begini, kebersatuan laki-laki dan perempuan adalah perintah Allah. Kita tahu tadi itu dalam penjelasan sebelumnya. Nah, dengan demikian maka perkawinan, karena ini adalah perintah Allah, maka perkawinan adalah sesuatu yang suci. Perkawinan itu suci adanya. Lembaga perkawinan dengan demikian adalah lembaga yang suci. Karena itu suami dan istri harus terus-menerus menjaga diri sehingga kesucian dan keutuhan perkawinan itu tetap terus terpelihara. Dan demikian hubungan apapun dan kepada siapapun, dan bahkan hubungan dengan apapun yang mengancam kesucian perkawinan, yang mengancam keutuhan keluarga, patut dilawan. Saya ulangi, hubungan apapun dan kepada siapapun yang mengancam kesucian perkawinan, ya, keunikannya maksudnya, yang mengancam keutuhan keluarga, patut dilawan. Kalau pekerjaan misalnya mengancam kesucian dan keutuhan hubungan sebagai suami istri, mengancam relasi kita, pekerjaan membuat relasi kita jadi buruk, maka pekerjaan itu patut dilawan. Patut dilawan. Kalau keluarga asal kita mengancam keutuhan, kesucian relasi kita sebagai suami istri, ya, maka keluarga itu patut dilawan. Bahkan kalau gereja ya mengancam kesucian atau mengancam keutuhan hubungan suami istri, ya, terlalu banyak diberikan peran di gereja lalu itu mengancam relasi kita sebagai suami istri, maka gereja patut dilawan. Sekali lagi, apapun yang mengancam kesucian dan keutuhan hubungan suami istri patut dilawan, sebab apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lebih daripada itu dan atau di atas semua itu, karena kebersatuan suami istri ini adalah perintah dan pemberian Tuhan, maka setiap orang harus memandang dan menempatkan pasangannya sebagai yang terbaik. Sebab bukankah setiap pemberian Tuhan adalah baik? Tidak ada yang buruk, bahkan setiap pemberian Tuhan adalah yang terbaik. Karena istri atau suami adalah pemberian Tuhan, maka ia adalah yang terbaik bagi
kita masing-masing. Nah, itu beberapa penjelasan kami dan sebutlah juga semacam penutup dari percakapan kita pada episode kali ini. Mungkin yang kalau kita sedikit lagi kita mau sharing sedikit tentang ini, apakah ada hal-hal yang kita pandang potensial menjadi ancaman bagi kesatuan suami istri pada zaman sekarang ini? Ada yang mau sharing tentang ini? Hal-hal yang kita pandang sebagai sesuatu yang mengancam keutuhan, potensial mengancam keutuhan suami istri. Ada yang mau sharing tentang ini? Mungkin ini Pak, kalau yang pernah Yuli alamin. Jadi hal-hal yang mengancam, yang sangat potensial sekali untuk mengganggu hubungan suami istri. Itu mungkin dari diri kita sendiri harus punya sebagai cara untuk, contoh misalnya gini, kita harus belajar percaya kepada pasangan. Oke. Itu salah satu hal yang perlu, dan itu butuh proses. Dan kita juga harus tahu betul pasangan kita. Jadi mungkin di awal pernikahan sulit, apalagi dengan pekerjaannya Lambert gitu, ya kan, dengan tempat kerjanya, profesinya itu. Di awal-awal sih sering jadi, misalnya kita kalau bisa tuh nggak usah dengerin omongan orang yang kadang-kadang kan suka, oh kemarin si Lambert ketemu sama ini loh, ini. Nah, itu hal-hal yang perlu kita hindari. Gitu. Jadi kita jangan sampai dengan adanya informasi yang kita sendiri belum tahu jelas, kita udah masukin ke hati, jadi baper, akhirnya jadi punya rasa curiga dengan pasangan. Nah itu dari awal Yuri sudah belajar percaya kepada pasangan dan tahu persis apa yang dia lakukan. Jadi itu pernah terjadi. Jadi contoh, Lambert pernah pergi mungkin ketemu dengan klien, makan, lalu ada orang yang melihat dan menyampaikan ke Yuli. Nah, sebenarnya Yuli tahu, tapi hal-hal seperti itu kalau terpancing, kalau kita sudah punya rasa curiga, dan ini mungkin itu bisa potensial sekali. Cuman karena dasarnya Yuli tahu, percaya sama Lambert, jadi itu tidak Yuli kembangkan gitu. Maksudnya karena Yuli tahu itu bagian dari pekerjaannya. Itu Pak. Jadi benih ketak percayaan yang ada dalam diri kita itu potensial merusak relasi. Ya. Oke, lawannya adalah atau untuk menghadapi itu ya belajar percaya dan terus belajar mengenal. Ya. Pasangan. Oke, baik, thank you. Ada lagi? Dennis, Natali? Yang potensial mengancam kesucian, keutuhan relasi suami istri? Sebenarnya nggak mengancam sih Pak, cuma itu lagi balik di dalam perbedaan lagi gitu. Mungkin banyak yang tahu juga kalau dari pihak keluarga Dennis itu bukan Kristen. Ya, jadi mungkin seperti perbedaan cara pandang mereka terhadap pernikahan itu sangat berbeda dengan prinsip kekristenan yang kita pegang. Kadang-kadang ya maksudnya mereka mendengarkan masalah-masalah mereka itu di lain pihak membebani gitu, karena being alone, kalau mereka ada masalah, kita ini sebagai Kristen tuh ya yang tentu yang harus kita memberi sharing apa di pernikahan kita, ya kita tidak boleh ada hanya maut yang bisa memisahkan gitu. Tapi ada pandangan-pandangan yang kalau nggak bahagia ngapain sama-sama, kalau nggak ini ngapain. Itu kadang-kadang tuh kalau itu sering kita, maksudnya kita harus membentengi diri
karena itu keluarga juga ya Pak ya. Ya itu aja sih yang sebenarnya yang mau kita bilang, kita harus waspada juga dengan pandangan-pandangan di luar yang kadang-kadang mereka membuli prinsip kita gitu. Kalau prinsip kita kan sebagai Kristen itu semua masalah, semua pokoknya tidak ada hanya maut yang memisahkan hubungan pernikahan. Dan itu yang menjadi bukan beban, sebenarnya salib kami di dalam keluarga besar yang notabene semua mempunyai dari pihak Denis yang mempunyai pandangan yang berbeda dengan kekristenan gitu sih Pak, itu aja sih. Kami kadang-kadang takut juga masuk ke dalam otak kami gitu, kalau kita ada masalah terus kita sharing ke keluarga Denis, mereka kayak ya kadang kayak gitulah Pak gitu. Ya udah ini tapi ya itu dia Pak gitu, kita harus tetap harus ini ya makanya saya lebih fokus kalau ada pertemuan sebenarnya saya lebih fokus ke BYGM ini Pak, sebenarnya membantu sekali buat ya gitu, supaya kita masih punya komunitas. Istilahnya pemikiran kita tuh dibilang minoritas tapi kita harus mempertahankannya gitu loh Pak. Dan banyak juga teman-teman muda gitu yang urusan sepele juga akhirnya talak 1, talak 2, talak 3. Kayaknya gampang-gampang banget gitu loh Pak. Yang kadang-kadang tuh itu bisa terinfluence ke kita. Wah, kita ada masalah terus kita nggak kita tidak ini dikira kita yang aneh gitu loh Pak. Kamu munafik kalau nggak bahagia ini kamu munafik dan segala macam gitu loh. Itu aja sih Pak sharingnya gitu. Nilai-nilai yang berbeda secara frontal tentang pernikahan, apalagi kalau itu dari keluarga kita sendiri, itu potensial mengancam, ya bisa mengganggu lah artinya ya. Tapi ya Denis kan orang yang terus belajar. Kasihan dia Pak. Awal-awalnya memang beban, tapi tambah lama tambah inilah ya, tambah kokoh. Amin. Awal-awalnya sulit sekali sih, tapi untung ada BYGM. Yang selalu ingetin kita ya. Ya kayak gini, ini aja yang mungkin seumuran kita, ya kita aja. Misalnya ini ada Tante Grace. Kita punya umur jauh ya Tante Grace ya. Kak Yuli. Jadi kadang-kadang kita juga ngerasa aneh nih ngikutin BYGM, kita kayaknya yang muda-muda nih kayaknya cuma gitu doh. Padahal sebenarnya saya tahu gitu, pengalaman-pengalaman pasangan-pasangan yang senior itu bisa kita pakai dalam kehidupan kita. Justru yang paling mungkin di era yang perkawinan itu agak blurring sekarang ini kan gitu loh Pak. Ya, nilai-nilai sangat penting. Nilai itu menentukan seluruh keputusan-keputusan kita. Ya, jadi menjaga nilai-nilai itu tetap utuh itu memang memerlukan komunitas. Sendirian kita bisa goyang. Ya. Dengan komunitas pun kita bisa goyang, tapi kalau ada komunitas paling tidak ada yang support, mengingatkan kita bahwa come on, balik kepada nilai-nilai yang luhur yang kita pegang. Terima kasih Natali. Pak Ibu Grace, ada mau sharing tentang ini yang potensial mengancam kehidupan? Ada sih. Yang dilihat. Iya, ada. Kalau tadi Natali bilang di sini senior, mungkin kalau saya sama Pak Hadi sih mungkin hampir boleh dibilang nggak ada yang mengancam ya Pak ya. Nah tapi keluarga yang seusiaan Natali sama ini ya, anak saya lah kira-kira di usia anak saya. Itu kalau dibilang ancamannya dari keluarga asal, Pak. Oke. Iya, jadi dari mertua ya. Mertua yang memang mungkin pokoknya ceritanya panjang. Jadi intinya tuh tadi Bapak kan mengasih visir adalah salah satu dari ancaman kan dari keluarga asal. Nah, ini terjadi sih memang. Ya. Jadi kalau keluarga asal ya itu kayak saya sih bisa memahami ya, karena kalau di zaman angkatan saya atau di atas saya sedikit lah ya, itu kan keluarga yang kuno kolot itu pokoknya istri itu patriarhat ya, istri itu adalah paternalistik ya, nunut ya, pokoknya suami atau laki itu
Itu kan zaman di atas saya ya, atau zaman saya tuh masih banyak yang seperti itu ya. Nah, itu mau ingin diterapkan kepada menantu nih, menantu dan anak. Apalacur yang menantu perempuan, anaknya yang laki. Jadi itu selalu terngiang. Kamu mesti didik istri kamu. Kamu kan laki, kamu lebih tinggi, apa bla 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 gitu lah ya. Pokoknya itu. Jadi harus begini diatur. Bahkan ada salah satu yang saya pikir sangat krusial ya. Masalah keuangan pun mereka ingin masuk mengatur gitu. Nah itu menurut saya sih ya kalau itu nggak ini ya. Tapi intinya pokoknya dia harus didik. Itu selalu yang terngiang keluar ya. Kamu harus didik istri kamu. Kamu kan laki-laki, kamu nggak boleh begitu. Apalacur yang laki ini si anak nih tidak berani konfront, tidak berani konfrontasi. Konfront kasar lah ya, maksudnya cuman mengemukakan dengan baik gitu ya orang tuanya agar nggak begitu kan esensi pernikahan. Ini kan keluarga dia gitu. Nah, kalau saya bilang itu perlunya tadi seperti Natalie bilang butuh komunitas. Kalaupun tidak ditemukan komunitas, kalau menurut saya tuh counselor Pak, counselor itu sangat berperan ya, ya selain mungkin ya memang kita berdoa gitu ya Pak, menturning, karena konselor kan nggak di pihak sana, nggak di pihak sini gitu ya. Jadi konselor kan ya di tengah, dia nggak ada untungnya juga bela yang ini, nggak ada untungnya juga bela yang laki kan. Nah itu yang bisa menurut saya sangat-sangat ini. Makanya tadi yang Natalie bilang selain komunitas memang banyak juga ya pelajaran yang kita dapat di sini ya. Nggak usah yang masih pasangan muda ya, yang seusiaan. Seperti saya juga banyak yang saya dapatkan dari by Jim ini bukan mungkin untuk kami ya ada manfaatnya tuh ke bawah, ke anak, ke menantu gitu loh. Bagaimana saya harus bersikap kepada menantu, kebetulan saya punya anak sepasang ya, anak laki sama anak perempuan gitu ya. Nah itu intinya tuh banyak hal-hal ya yang kita bisa pelajarin. Jadi dari komunitas seperti by Jim ini itu Pak. Jadi tadi kalau Bapak bilang tadi kembali lagi yang mengancam itu dari keluarga asal itu terjadi Pak di zaman sekarang. Pak itu jadi ya menurut saya sih gimana ya sangat-sangat ini banget, dan ya itu tadi ketidaktahuan si suami ini bahwa ya gimana, dia cuman paling bilang udah nggak usah didengerin gitu ya ngomong ke istri. Padahal menurut saya sih itu krusial ya, maksudnya itu didik istri kamu kan ya, mesti didik. Kamu kan laki-laki, kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu banyak hal-hal yang begitulah seperti itu, dan banyak mitos-mitos misalnya yang zaman dulu ya. Kalau laki-laki itu nggak boleh mengganti popok bayi kan punya anak gitu ya, itu nggak boleh. Ya itu mitos, saya sih dengar gitu ya, tapi ya saya sih nggak pernah terapin begitu ya. Jadi itu banyak hal-hal yang seperti itu tuh ada di zaman sekarang tuh nyata gitu, ancaman dari keluarga asal gitu ya. Dan itu ya tadi yang waktu Kamis lalu itu saya mendengar dari pendeta WP itu Pak ya, menimbulkan luka dan lubang sangat itu tuh. Kalau enggak benar-benar itu ya, kalau tidak benar-benar konselor yang bisa menginikan, itu bisa benar-benar mengancam hancur beneran itu pernikahan. Iya. Keluarga itu kan sangat dekat ya. Jadi ketika keluarga asal tidak menempatkan diri dengan arif, memang sangat potensial menjadi ancaman keutuhan pasangan suami istri yang mungkin sedang membangun ya kehidupan atau budaya keluarganya sendiri. Oke, terima kasih Bu Grace. Pak Hadi, masih ada yang mau disampaikan? Di sharing? Cukup Pak, cukup. Baik. Terima kasih rekan-rekan, Pak Hadi, Bu Grace, Pak Lambert Yuli, Dennis Natalie atas sharing kita pada pertemuan kali ini. Saya percaya sharing kita ini bukan hanya saling memperkuat kita yang hadir di
Zoom meeting ini, tapi saya percaya akan menjadi berkat bagi rekan-rekan pasutri yang melihatnya melalui kanal YouTube. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam acara Pernikahan Bahagia dalam episode kali ini. Terima kasih juga kepada komunitas pasutri by Jim yang telah berpartisipasi dalam acara Pernikahan Bahagia pada kesempatan ini. Terima kasih kami sampaikan kepada semua rekan pasutri yang telah bergabung melalui kanal YouTube YKB GKI TV. Mari terus merawat relasi yang setara dengan pasangan kita. Mari terus saling memberi diri agar pasangan kita dapat mengalami dan merasakan kesempurnaan kemanusiaannya. Bila ada rekan pasutri yang memerlukan dukungan doa atau membutuhkan teman ngobrol dalam menghadapi pergumulan-pergumulan atau persoalan dalam masalah-masalah pernikahan, sila menghubungi para konselor kami. Ada Pasutri Pendeta Edwin dan Ibu Pungki di nomor 0878 2853 5190. Ada Pasutri Pendeta Jimmy dan Ibu Tika di nomor 0877 7513 1000. Ada Pasutri Pendeta Hendra dan Ibu Vika di nomor 0812 39601234, dan ada Pasutri Pendeta Daud dan Ibu Christine di nomor 0813 8073 5250. Sebelum berpisah, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas percakapan kami pada malam ini. Kami percaya apa yang telah kami perbincangkan, kami sharing dari pengalaman-pengalaman kami, boleh jadi berkat bagi kehidupan kami dan kehidupan seluruh para pasutri yang melihat program ini. Berkati setiap kami yang telah Engkau berkenan pakai, baik kami yang menjadi pembawa acara maupun yang sharing, dan juga seluruh kru di YKB GKI TV. Engkau berkati supaya dengan semua yang kami kerjakan, nama Tuhan dimuliakan, dan para pasutri boleh mendapat berkat kehidupan pernikahan boleh semakin kokoh. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita dalam acara Pernikahan Bahagia, dan salam bahagia dari kami. Sampai jumpa pada hari Kamis depan. Tuhan memberkati pernikahan kita. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.